Sejak awal tahun 2020, wabah yang disebabkan infeksi virus COVID-19 telah menjadi perhatian seluruh dunia. Hingga Maret tahun 2020, WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia mengumumkan bahwa infeksi COVID-19 merupakan suatu kondisi pandemi yang melanda seluruh negara di dunia. Data kasus infeksi COVID-19 di dunia hingga September 2021 mencatat bahwa virus COVID-19 menjangkiti sekitar 226 juta jiwa dan menyebabkan kematian 4,6 juta jiwa. Tidak hanya kesehatan, situasi pandemi ini juga menyebabkan perubahan di berbagai sendi kehidupan dengan melumpuhkan pergerakan roda ekonomi hingga menyebabkan resesi di berbagai negara. Penyebaran virus yang sangat luas juga memaksa pemerintah menutup berbagai akses masuk negara serta membatasi aktivitas sehari-hari warganya. Dampak dari berbagai kebijakan yang diambil selama pandemi dirasakan oleh semua orang. Terhentinya kegiatan sehari-hari, kehilangan pekerjaan hingga kematian orang terdekat menjadi suatu stres kehidupan yang dialami oleh kebanyakan orang. Masa pandemi yang tak pasti serta kemungkinan akan terjangkit infeksi juga menyebabkan munculnya kekhawatiran akan masa depan. Dan pembatasan aktivitas menyebabkan keterbatasan interaksi sosial untuk mengekspresikan perasaan yang tak nyaman. Rentetan hal ini menyebabkan peningkatan angka kejadian depresi dan ansietas di masa pandemi. Depresi dan ansietas sendiri juga menjadi faktor resiko meningkatnya konsumsi berbagai zat adiktif, salah satunya nikotin, melalui konsumsi rokok. Berdasarkan studi, didapatkan peningkatan konsumsi rokok di masa pandemi sebanyak 45,8%, dan 4% diantaranya merupakan perokok aktif yang baru. Adanya peningkatan konsumsi rokok selama pandemi ini lebih banyak ditemukan di negara dengan tingkat perekonomian rendah hingga negara berkembang seperti Indonesia. Konsumsi rokok yang dilakukan secara reguler meningkatkan kemungkinan menjadi suatu keadaan ketergantungan atau adiksi. Kandungan nikotin dalam rokok yang dihisap akan memasuki sistem pernafasan, yaitu paru, pembuluh darah, dan otak dalam waktu 15-20 detik saja. Di otak, nikotin akan berikatan dengan berbagai situs di area otak yang menyebabkan lepasnya berbagai zat kimia otak atau neurotransmitter seperti dopamin, glutamat, norepinefrin, serotonin, dan GABA. Lepasnya zat kimia ini dapat memberikan efek senang, tenang, dan bertambahnya konsentrasi yang berlangsung sesaat. Efek menyenangkan yang tidak lama ini membuat seseorang mengulangi perilaku merokok dengan harapan mendapat efek yang sama secara terus-menerus. Tanda-tanda seseorang sudah mengalami ketergantungan atau adiksi terhadap rokok adalah adanya craving, yaitu suatu dorongan subjektif untuk mengonsumsi rokok, tolerance, yaitu peningkatan jumlah konsumsi rokok untuk mencapai efek nyaman yang sama seperti sebelumnya, dan munculnya withdrawal atau ketidaknyamanan secara fisik dan psikis bila perilaku merokok dihentikan. Pada kondisi ketergantungan rokok, seseorang memiliki keinginan yang sangat kuat untuk merokok. Hal ini terlihat dari ketidakmampuan untuk mengendalikan keinginan merokok, menjadikan perilaku merokok sebagai prioritas dalam keseharian, serta tidak mengindahkan konsekuensi negatif yang dialami akibat rokok. Berbagai hal ini perlu terjadi setidaknya 12 bulan terakhir untuk ditegakkan sebagai suatu adiksi. Sebagaimana yang telah diketahui, perilaku merokok lebih banyak menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya. Dampak negatif ini muncul karena adanya berbagai kandungan zat adiktif dan berbahaya dalam rokok. Merokok meningkatkan risiko terjadinya kanker di seluruh organ tubuh terutama paru. Merokok juga dapat menjadi penyebab berbagai penyakit seperti penyakit jantung, pembuluh darah, hingga stroke di otak.
Dengan merokok, seseorang akan mudah mengalami berbagai infeksi virus dan bakteri hingga penyakit paru berat yang bersifat kronis. Di masa pandemi, perilaku merokok juga menyebabkan dampak negatif, antara lain menurunkan sistem imun atau kekebalan tubuh dalam menghadapi situasi yang ekstrim. Para perokok juga akan semakin sering berada pada kondisi membuka masker, sehingga lebih rentan terpapar virus COVID-19. Pada perokok yang mengalami infeksi COVID-19, gejala infeksi saluran pernafasan dapat berlangsung lebih berat dan berbahaya. Selain dampak fisik, konsumsi rokok juga meningkatkan pengeluaran sehari-hari yang dapat membebani kondisi finansial di tengah ketidakpastian pandemi. Berangkat dari berbagai dampak negatif tersebut, mari kita hentikan kebiasaan merokok dengan sadari, kenali dan pahami bahwa perilaku merokok memberi dampak buruk dan bukanlah solusi dari berbagai perasaan tidak nyaman yang dialami selama pandemi. Relaksasi, atasi perasaan cemas, takut, gelisah, sedih dan marah di masa pandemi dengan melakukan latihan pernafasan atau melakukan kegiatan positif yang menyenangkan. Hindari, jauhkan diri dari berbagai situasi, tempat, dan orang yang dapat mencetuskan keinginan merokok. Terakhir, bila berbagai upaya telah dilakukan dan masih mengalami kesulitan terkait penghentian rokok, jangan ragu untuk mencari bantuan ke tenaga medis profesional seperti psikiater untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Mari bebaskan diri dari adiksi.